dibilang Pak Prof. Suteki tadi, penculikan, menempatkan seseorang di tempat yang kita tidak tahu di mana namanya. Tempat yang kita tahu namanya orang ditahan itu kan sel, tahanan Makobrimob, itu jelas. Tapi ini tempat yang mana? Kita tidak tahu. Nah, ini mengapa ada narasi-narasi baru yang seperti ini di situasi yang sekarang sedang terjadi pertempuran antara polisi dan mafia. Ya. Gimana, sehat Pak ya? Ya, sehat. Pak Sulaiman, kita selalu dikagetkan dengan proses formil yang baru begitu. Ini ada insus di tengah proses berjalannya proses hukum Brigadir J. Kemarin pra peradilan misalnya. Seberapa jauh dua-duanya ini bisa berjalan dan benar-benar diharapkan bisa menguak fakta sebagaimana yang Pak Sulaiman B. Ponto tadi ini masih dalam kondisi yang fog. Silakan Pak. Oke, selamat sore Pak Slamet, selamat sore ya, Prof. Suteki, kita ketemu lagi. Jadi begini Pak, ini kasus ini dulu kita mulai bahwa ini adalah polisi lawan polisi di rumah polisi. Sekarang ada kemajuan. Sekarang polisi lawan mafia di rumah polisi. Nah, kenapa saya bicara ini? Setelah membunuh, mereka membersihkan TKP. Nah, sekarang TKP sudah bersih. Setelah TKP bersih, mereka menghilangkan barang bukti. Barang bukti sekarang tidak jelas kemana, pistol tidak jelas kemana. Lalu yang ketiga, mereka membuat alibi. Dibuatlah alibi, Pak Sambo entah pergi PCR di mana. Lalu ketiga, dibuat berita bohong. Ada tembak-menembak, ada satu dari atas tembak ke bawah, satu ahli senjata, jago tembak, ternyata tidak. Nah, 4 persyaratan perbuatan mafia terpenuhi. Sehingga yang dilakukan sekarang yang dilawan polisi itu adalah mafia. Karena lawannya mafia, maka adalah kewajiban kita membantu polisi untuk melawan para mafia ini. Nah, sekarang polisi sudah satu langkah. Kalau kita anggap ini pertandingan, di mana polisi sudah menetapkan satu tersangka, yaitu Baradae. Nah, tapi setelah Baradae, nah ini persoalan baru muncul. Muncullah tiba-tiba Pak Sambo ini ditempatkan di tempat khusus. Nah, sebelum ke sana, saya mau melanjutkan dulu. Dari fakta, biasa saya mulai dari fakta. Faktanya orang mati, sudah ada tersangka siapa yang membunuhnya. Dari situ masih ada lagi. Yang punya pidana itu di situ adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap barang bukti. Nah, karena barang-barang bukti ini ada pidananya. Nah, yang paling bertanggung jawab kepada barang bukti itu adalah Kapolres. Karena dia yang ada di sana pertama sekali. Nah, Kapolres sudah dinonaktifkan, tetapi belum ditahan. Ini pertanyaan bagi saya. Karena pidananya ada barang bukti, seharusnya beliau itu sudah ditahan karena bertanggung jawab terhadap barang bukti. Dia belum ditahan. Ini pertanyaan pertama. Lalu muncul yang kedua, tadi masalah menempatkan pada tempat khusus Bapak Sambo. Nah, kalau kita mendekati dari pidana bahwa menempatkan seseorang dengan mengambil kemerdekaan itu adalah kewenangan penyidik. Tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Sehingga saya sependapat dengan Prof. Suteki tadi, bahwa apa yang dibuat, yang dilakukan terhadap Pak Sambo sekarang itu di luar dari hukum acara pidananya. Itu berada di luar. Apalagi dia masuk di situ hanya kode etik. Kalau kode etik itu sudah pasti tidak ada pidananya. Nah, yang paling berbahaya di sini, ini jangan sampai para mafia ini menang lagi. Kalau kode etik, di situ nanti ada sidang. Kalau sidang nanti di situ tidak terbukti pelanggaran kode etika, maka dia bebas secara kode etik. Lalu kalau dia bebas secara kode etik, apakah masih ada tuntutan pidananya? Nah, ini nih yang harus kita lihat baik-baik. Jangan sampai dia berbelok ke sana. Karena apa?
dalam kasus Brotoseno. Brotoseno ini seorang polisi yang sudah dihukum 5 tahun penjara. Seharusnya beliau itu, seperti kata Pak Prof. Teki tadi, diberhentikan dengan hormat. Tapi ternyata kan tidak. Hasil dari sidang kode etik, itu dia tidak diberhentikan dengan hormat. Dia tetap masih sebagai anggota kepolisian. Walaupun sudah dihukum 5 tahun pidana. Nanti 2 tahun kemudian setelah didesak-desak oleh ICW, kalau tidak salah itu, baru kemudian Brotoseno ini diberhentikan dengan hormat. Nah, inilah yang jangan sampai ini terjadi dengan bukan hanya Pak Sambo, tapi terhadap 4 perwira yang ditempatkan secara khusus. Ini apa? Ini ada di luar dari sistem peradilan. Kalau kita, nah kalau saya mau mencontohkan di militer itu masih dalam penyelidikan PAM, kita orang intelijen menyelidiki itu. Setelah tapi di militer beda dengan yang ada di Polri. Di militer itu ada pidana militer, undang-undang pidana militer, dan undang-undang disiplin militer. Jadi baik pidana maupun disiplin ada undang-undangnya. Sehingga dua-duanya bisa ada hukuman badan. Bisa kita membatasi pergerakan orang. Ini beda dengan polisi. Yang polisi itu ada pidana umum, lalu ada disiplin polisi dan kode etik polisi yang tidak diatur oleh undang-undang. Nah, jadi beda ya. Disiplin militer itu diatur oleh undang-undang, sedangkan disiplin polisi tidak diatur oleh undang-undang. Kode etik polisi tidak diatur undang-undang. Itulah sebabnya tidak ada hukuman badan di sana. Yang ada adalah hukuman administrasi. Nah, ini. Nah, karena di polisi ini sepertinya berdiri sendiri, ada pidana sendiri, ada kode etik sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Bisa saja yang terjadi seperti Brotoseno yang kode etik ini menghilangkan pidananya. Kalau di militer tidak mungkin. Dia yang begitu ada sesuatu selalu pidana dulu. Kalau pidananya ringan, diturunkan menjadi disiplin. Nah, ini perbedaannya. Sehingga kalau ditanya tadi, apakah yang disampaikan Pak Sambo tadi itu dalam proses hukum atau tidak? Kita harus jujur bahwa itu di luar proses hukum. Kalau di dalam proses hukum itu adalah kewenangan penyidik. Itu diatur dalam KUHP bahwa kewenangan penyidik itu adalah menahan, memeriksa. Itu adalah kewenangan penyidik. Membatasi gerak orang itu adalah kewenangan penyidik. Irsus itu saat ini bukan penyidik, hanya di dalam kode etik. Sehingga mereka tidak bisa menempatkan seseorang itu di dalam tempat yang kita tidak tahu namanya apa. Dan di situ juga pergerakannya terbatas, maka kalau penempatan seseorang di tempat yang tidak diketahui, dibilang Pak Prof. Suteki tadi, penculikan, menempatkan seseorang di tempat yang kita tidak tahu di mana namanya. Tempat yang kita tahu namanya orang ditahan itu kan sel, tahanan Makobrimob, itu jelas. Tapi ini tempat yang mana? Kita tidak tahu. Nah, ini mengapa ada narasi-narasi baru yang seperti ini di situasi yang sekarang sedang terjadi pertempuran antara polisi dan mafia. Nah, ini yang berbahaya. Sehingga kita harus kembali back to basic, back to laptop. Mari kita kembalikan dulu ke hukum acara pidananya seperti apa. Kalau memang Irsus ini itu bagian dari dua ini memang diperlukan. Satu bagian penyelidikan, satu nanti penyidikan. Tetapi jangan sampai penyelidikan ini nanti memutuskan hukumannya sendiri yang bisa berakibat itu tidak dilaksanakan pidananya. Itu. Ya, Pak Punto, dengan kata lain Pak Punto apakah ingin menjelaskan bahwa kalau yang dikedepankan ini proses dugaan akad pelanggaran kode etik yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Khusus
yang lebih dulu ketimbang proses hukum yang dilakukan, proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri itu akan membawa sebuah konsekuensi tertentu sehingga menghambat upaya seperti apa nanti ujung dari proses hukum yang berjalan yang sekarang dilakukan dalam konteks penyelidikan yang dilakukan oleh tim khusus, Pak Punto. Ya, ini bisa saling bisa mempengaruhi karena kita melihat dari kasus Brotoseno. Kalau di militer itu tidak pernah terjadi yang dimana hasil penyelidikan ini menggagalkan atau berlawanan dengan pidananya, belum pernah terjadi. Tetapi di polisi kan pernah terjadi. Sehingga bisa dikatakan dua ini berdiri sama tinggi antara pidana dan yang irsus tadi. Nah, ini jangan sampai, itu tadi jangan sampai nanti ini yang sudah tadi hanya kode etik diduga pelanggaran terhadap disiplin atau apa itu tentang pembersihan di TKP itu, lalu kalau itu tidak terbukti, lalu bebas dan itu selesai, tidak ada lagi pidananya. Nah, kan itu ke sana. Tapi kalau ini bisa mendukung, nah ini kita tidak tahu mau kemana ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi seperti itu. Ini semua kita mengharapkan seperti itu. Ya. Tetapi kalau melihat seperti begini, seharusnya bisa dibayangkan kemarin itu bagaimana untuk mengambil Pak Sambo itu dengan adanya mobil kemarin sore kan itu ribut bahwa Freddy Sambo ditangkap oleh Brimob. Nah itu, padahal itu hanya kode etik. Kalau kode etik, ya kenapa sampai sebegitu heboh itu loh? Iya, dibanding dengan kalau tersangka kan lain cerita. Kalau tersangka lain cerita. Tapi ini hanya kode etik ternyata. Nah ini ada apa seperti itu? Jangan sampai mafia lagi yang menang kan ini. Iya. Kalau saya tidak salah, dan mohon saya bisa diberi diverifikasi, yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD di dalam berita yang dimuat di yang saya baca tadi, judul berita yang saya baca tadi, proses proses atas dugaan pelanggaran kode etik dan proses pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana itu bisa dilakukan secara paralel. Kalau paralel seperti apa sih Pak itu dilakukannya? Ya harap bisa saja, ya sekarang kan paralel dijalankan. Nah, tetapi yang jelas yang kita tahu, nah lagi fakta yang kita tahu bersama, yang dijalankan saat ini itu adalah non-judicial, yaitu pelanggaran kode etik. Itu yang kita tahu persis. Kenapa? Karena sudah diumumkan bahwa dia ditempatkan di satu tempat khusus karena diduga melanggar kode etik. Kan itu faktanya yang sudah ada. Lalu tentang penyelidikan tentang ketersangkutannya terhadap pidana, kita kan tidak tahu. Apakah itu dilaksanakan atau tidak, kan kita belum tahu. Itu opini. Bagi saya hari ini itu masih opini. Karena yang tahu hanya mereka. Kita tidak tahu. Yang fakta hari ini yang kita tahu itu adalah yang namanya Pak Freddy Sambo itu ditempatkan di satu tempat karena sedang diduga melaksanakan pelanggaran terhadap kode etik. Baru sampai situ. Pidananya kita belum tahu. Iya. Masih belum tahu, itu masih opini. Kan baru sampai situ. Iya. Gitu. Oke Pak Sulaiman Bipun.